ingin berbagi. Mahasiswa kami akan mempresentasikan hal-hal yang mereka temukan di Salwalo selama 3 hari. Jadi topik kali ini kami seluruh mahasiswa berusaha melihat hal-hal yang tidak kelihatan dari hal-hal yang kelihatan. Misalnya melihat padi, atau misalnya melihat bangunan, atau misalnya melihat pemandangan, melihat kami juga melihat hal-hal yang ada di Tanah Toraja. Dan menurut kami di situ di baliknya ada banyak nilai-nilainya. Jadi mahasiswa kami berusaha mencari tahu apa yang ada di Tanah Toraja. Nama saya Mei. Teras membungkam kita dengan level di Toraja masyarakat mengonsumsi nasi untuk upacara adat. Setelah panen mereka boleh mengadakan upacara adat. Padi sangat penting untuk masyarakat Toraja. Jadi menurut saya beras membungkam generasi serkan dengan level. Kira-kira paham. Terima kasih banyak Meijang. Ini mungkin tidak kelihatan dari jauh ya. Ini fotonya foto sawah, dan dia merasa beras menghubungkan kita dengan leluhur. Itu kesan yang dia dapat setelah melihat padi dan wawancara dengan masyarakat Toraja. Terima kasih. Tidak ada pemborosan karena orang Toraja menumpuk jerami di sawah dan hasil penumpukan jerami bisa mereka gunakan sebagai pupuk untuk mesin tanam selanjutnya. Semangka jengki. Mengerti? Paham? Oke, terima kasih. Hai. Kalau bisa mahasiswa Toraja yang membantu Natsuki mungkin bersama-sama saja. Mongimelo. Tidak ada yang sia-sia di Toraja. Karena orang-orang Toraja membuat peralatan yang terbuat dari bambu dan pohon pisang seperti piring, cangkir, tuskan untuk membakar padi. Mereka sangat menghargai padi atau beras. Oke. So Natsuki sangat terkesan dengan orang Toraja, di mana dalam membuat peralatan seperti sendok bisa dibuat dari bambu, kemudian cangkirnya juga bisa dibuat dari
kemudian untuk makan bisa menggunakan daun pisang. Kemudian dia terkesan dengan aktivitas kita tadi malam. Setelah makan malam, kita semua memungut nasi-nasi yang sisa di bawah yang jatuh-jatuh. Jadi dia mengatakan orang Toraja itu sangat menghargai padi dan beras karena sedangkan yang jatuh-jatuh saja dipungut. Kemudian setelah kami melakukan fieldwork di lapangan di sawah, dia melihat ada beberapa gaba-gaba yang sudah tidak berisi, yang kosong. Dia bertanya, ini untuk apa? Kami mengatakan beberapa orang yang mempunyai bebek, mereka akan mengumpulkan dan memberikan kepada bebek. Jadi dia mengatakan orang Toraja sangat menghargai padi karena sampai-sampai yang sudah tidak bisa dijadikan makanan diberikan juga kepada bebek. Arigatou gozaimasu. Keporai itu Toraya, kure semangat. Jordi. Selamat malam. Wanita Toraja sangat kuat. Mereka bisa bekerja di sawah pada siang hari yang sangat panas. Tidak seperti wanita di tempat lain yang hanya bekerja di dalam rumah, tapi wanita Toraja itu sangat kuat dan hebat. Saya suka wanita Toraja. Arigatou gozaimasu. Upacara adat membuat warga Toraja senang. Warga Toraja melakukan upacara adat maturi untuk melindungi tanaman mereka dari serangga hewan. Sangat berbeda dengan di negara Jepang. Tapi menurut saya upacara adat memiliki nilai untuk warga Toraja dan harus dilestarikan dan membuat warga Toraja senang. Oke, jadi Jise mengatakan bahwa ada salah satu acara adat yang ada di Tanah Toraja, yaitu Masuru yang melindungi tanaman mereka dari hama hewan, dan Jise mengatakan bahwa kita harus menjaga dan melestarikan adat tersebut. Kita sebagai generasi muda harus menjaganya. Jangan sampai kita sebagai generasi muda gengsi untuk menjaga adat tersebut. Siapa lagi yang menjaga kalau bukan kita? Oke, kure semangat. Kure semangat. Karen dengan teman Indonesia. Selamat malam. Saya Maero. Pemahaman saya dalam menghormati dan saling tolong menolong menjadi alasan Toraja disebut Praya Maero. Semangat. Oke, selamat malam. Jadi maksud dari kalian tadi adalah katanya dari Toraja Maero, menurut pemahaman Karen, bahwa orang-orang Toraja itu di dalam cara berpikir, bertindak dan saling tolong menolong, itulah menjadi alasan kenapa Toraja disebut Toraja Maero, karena saling menyayangi, mengasihi dan memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih. Jinse. Tamarang.
Agama adalah dasar dari kehidupan kita. Menurut saya di Jepang agama membatasi hidup kita. Muslim tidak makan daging babi, tetapi saya belajar tentang agama. Kristen yang mengubah pikiran saya. Agama tidak membatasi hidup kita, tetapi menjadi dasar dari hidup kita. Thank you. Ya, jadi menurut Jinsei di negaranya Jepang agama membatasi hidup mereka. Tapi saat dia berkunjung di Toraja, dia belajar banyak hal tentang budaya di Toraja dan salah satu termasuknya adalah agama. Jadi Jinsei belajar banyak hal dari agama, yaitu agama yang ada di Toraja, yaitu Kristen, Protestan, dan Katolik. Dan menurutnya agama itu tidak membatasi hidupnya, dan agama adalah dasar dari segalanya. Dan menurutnya agama adalah hal yang paling utama. Arigatou gozaimasu. Titik. Titik. Selamat malam. Budidaya memotong babi di Toraja dan berkurban di Islam. Di Toraja, budidaya memotong babi dilakukan bersama-sama dan akan dimakan bersama-sama juga. Di Islam, berkurban dilakukan oleh keluarga yang mampu dan akan dibagikan untuk orang yang tidak mampu. Tujuannya sama, untuk membuat sesama manusia menjadi bahagia, tapi dengan cara yang berbeda. Terima kasih. Selamat malam, nama saya Keisuke Tsuchida. Saya sudah tinggal di Indonesia 6 bulan. So, saya tidak makan babi lama nih. So, saya kemarin saya makan babi. Mami sekali. So, saya kaget. Di Indonesia tidak makan babi karena 80% Islam, dengan di desa Saru makan babi, banyak waktu menikah, orang datang dari luar meninggal. So saya kaget lagi. Biasa Islam mengambil gaji dari menjual babi, so mahal. So saya mau bekerja di sini untuk babi. Terima kasih. So saya kembali di sini untuk makan babi. Semangat. Kota adanya mahasiswa yang bantu. Nah, Kotaro, betul? Oke. Selamat malam. Nama saya Kota. Saya melihat ini pertama kali. Saya sangat kaget. Saya bersyukur untuk alam di Toraja karena memberi kehidupan. Jadi kita harus tetap menjaganya.
Terima kasih untuk semua. Saya sangat menikmati semua. Saya jadi suka Toraja. Saya akan kembali ke Toraja. Suatu hari. Beri semangat. Oke, jadi selamat malam. Jadi yang dimaksudkan kuota di sini adalah banyak hal yang pertama kali dia lihat selama dia datang ke Toraja, seperti yang kemarin potong babi dan dimasak di situ, dan seperti acara pernikahan kemarin yang acara adat yang tradisional. Ya, terima kasih. Terima kasih orang Toraja, berterima kasih atas segala hewan yang ada di daerah kita. Saya tidak bisa melihat babi Desember karena saya memilih gambar tingkang bayi. Ini adalah pengalaman pertama dalam hidup saya. Saya sangat berterima kasih kepada orang Toraja atas segala pengorbanannya untuk kami selama kami bertara selalu. Kita umpama sakit kami. Ya, shalom, selamat malam. Aino mengatakan bahwa sebagai orang Toraja kita harus bersyukur atas segala ciptaan Tuhan seperti buffalo, pig, goat, dan rumah tongkonan, alang, dan apapun itu kita harus bersyukur. Dan pengalaman yang menarik dan menurut Eina itu adalah pengalaman yang sangat berkesan dalam hidupnya adalah melihat langsung bagaimana mantikan bayi dari dalam kandangnya. Itu sangat pengalaman yang sangat berharga bagi Eino, dan menurut dia sangat tak terlupakan bagi dia. Dan secara pribadi Eino mengucapkan terima kasih banyak kepada orang Toraja secara khusus di Lembang Salalo, masyarakat Salalo, atas segala pengorbanan waktu, segala pengorbanan materi yang dilakukan untuk menjamu teman-teman dari Ehime Jepang selama di sini, dan hanya Tuhan yang bisa memberkati dan mengembalikan segalanya. Terima kasih. Next Waka. Selamat malam. Nama saya Waka. I'm sorry. English and bahasa Indonesia so mixed. So at first I was surprised that Toraja chicken is bigger than Bogor chicken. So try to search about that. Saya melihat babi named belakang. Makanya untuk ayam makan sisa makannya dan yang lalu tempat makannya makan babi breast. So it so surprised me to see big chicken. Terima kasih. Oke, selamat malam. Kata Waka, pertama kalinya dia melihat, dia kaget melihat ayam Toraja, katanya lebih besar daripada ayam Bogor. Ya, Bogor chicken, ayam Bogor ya. Ya, dia mencoba untuk melihat itu, dan
ini gambar dari babi dan ayam. Di sini ada makanan tertentu dari gambar ini. Di sini dia mengatakan, saya melihat babi meninggalkan makanannya untuk ayam. Ayam makan sisa makanannya dan kenyang, lalu tempat makanan babi bersih. Di sini di belakang, di depan ini ada tulisan saling membantu untuk hidup. Jadi maksudnya makanan dari sini ialah orang Toraja hidup bukan untuk hanya dirinya sendiri, ya, bukan untuk hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang. Biarpun itu orang yang jauh seperti orang seperti keluarga kita dari Jepang, ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Takemi. Selamat mahoni. Nama saya Miki. Binatang manusia hidup bersama adalah sesuatu yang bisa ini. Terkadang orang Toraja hidup bersama dengan ayam mereka. Terdapat sekitar 30 ekor ayam di homestay tempat kami menginap selama 4 hari. Ayam-ayam ini akan berlaku setiap jam. Patola mengajarkan kami cara untuk bisa tidur dengan nyenyak di malam hari, seperti meminum segelas air hangat sebelum tidur atau menggosokkan minyak kayu putih di bagian leher dan bulu, dan yang terakhir dengan memari sebuah batang keris mangga. Ya, jadi menurut Miki, dia terkejut melihat ayam-ayam di Tanah Toraja seperti di homestay kami, bahwa kami tinggal di homestay kami di nomor 4. Di atas ada banyak sekali ayam. Dia sangat kaget karena ayam-ayam itu tidur di atas rumah juga. Menurutnya itu sangat berbeda dengan di Jepang, karena di Jepang biasanya ayam dipelihara di tempat ditersendirikan, maksudnya memiliki kandang tersendiri, beda dengan di Tanah Toraja. Itu yang sangat terkesan buat Miki. Terima kasih. Introduce yourself before. Selamat malam. Nama saya Minayo. Yatu Petrok Ison Sorata Langutla Lante Gambara Saramisa Tanda Adana Toraya Nayatu Itu Indo Lante Gambara Betawa Tawa Umpa Petroan Kabalan Liwana Sora Kakinawana Pa Basang Duka Iana Jagai Tu Adana Apa Tong Tong Ya Abab Lele Layu Tu Senga Krismanga. Oke, udah semangat. Salam abongi laku kita sholat asar. Oke, jadi pengamatan Minayo selama berada di sini, khususnya kemarin siang dia melihat orang Malam Kupare. Malam Kupare sangat berkesan bagi dia karena dia melihat di situ ada kerjasama gotong royong
yang dilakukan oleh Indo-Indo atau ibu-ibu di sini, dan dia sangat terkesan karena Indo-Indo di sini masih menjaga kegotong royongan, dan dia sangat senang karena mereka menumpuk padi dengan memberikan senyum, dan orang-orang di sini menyapa dengan sangat baik. Ya, kure semangat, selamat pagi. Selamat malam, nama saya Takashi. Parikutu dan budaya Toraja memiliki hubungan yang sangat kuat. Ini namanya rangkapan. Ini untuk memanen parikutu. Parikutu lebih lama daripada paresasa. Parikutu lebih tinggi daripada paresasa. Makanya biasa dipakai rangkapan untuk memanen satu-satu. Parikutu biasa tidak pakai pupuk kimia, pakainya pupuk alami. Parikutu tidak pakai mesin untuk memulai, karena kalau pakai mesin kerasnya bisa rusak. Jadi Toraja menggunakan cara tradisional, itu mak lambe. Parikutu membutuhkan banyak waktu untuk bisa dimakan. Kenapa orang Toraja masih tanam parikutu? Karena pertama, untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan tidak perlu untuk mengeluarkan biaya yang banyak. Alasan kedua, untuk menjaga kesehatan, karena tidak memakai pestisida. Ketiga, untuk digunakan dalam upacara ritual adat Toraja dan menjaga kebudayaan Toraja. Parikutu sangat penting bagi masyarakat Toraja. Ya, di sini Takashi membahas tentang rangkapan. Ya, dia mengatakan bahwa rangkapan parikutu. Ya, dia mengatakan bahwa parikutu sangat penting untuk dilestarikan di tanah Toraja karena alasan yang pertama meningkatkan perekonomian keluarga karena tidak menggunakan pestisida, tidak menggunakan mesin, dia mengirit biaya, tidak makan biaya banyak. Kemudian alasan yang kedua, membantu menjaga kesehatan masyarakat. Kenapa dikatakan membantu menjaga kesehatan masyarakat? Karena dia belum menggunakan pestisida, dia masih menggunakan pupuk kandang. Kemudian alasan yang ketiga yaitu parikutu digunakan dalam ritual adat. Jadi parikutu ini sangat penting dalam upacara adat di tanah Toraja. Itu alasannya kenapa dia membahas tentang rangkapan. Dia berpesan bahwa masyarakat Toraja harus lebih mempertahankan untuk membudidayakan parikutu. Ya, itu pesan dari Takashi. Terima kasih. Next, Sayo. Selamat malam, nama saya Sayo dari Jepang. I will show you the picture of Akanman, di kota Ereka Dewi Pemilih untuk memakai
mesin karena mereka punya nilai tersendiri. Di Toraja mereka lebih memilih untuk memakai kangkang karena mereka punya nilai tersendiri. Semoga. Oke, setelah Mabongi, menurutnya yang paling terkesan buat dia yaitu ternyata ada perbedaan di mana antara di kota dengan di Toraja mereka membuat tenun. Kalau di kota dia lihat menggunakan mesin. Itu karena ada nilai-nilai tersendiri sehingga mereka memilih memakai mesin. Dan di Toraja juga mereka memakai tradisional, pakai tangan karena ada nilai-nilai tersendiri. Katanya mungkin kalau di kota nilai-nilainya yaitu untuk lebih ke produknya supaya mendapatkan uang yang lebih banyak atau supaya lebih cepat jadinya. Kalau di Toraja mungkin nilainya karena dia lebih memilih untuk mementingkan budaya. Terima kasih. Next, Min-chan. Bogimero, nama saya Yusuke. Potensi Patanu. Ketika aku datang ke Toraja, hal pertama yang membuatku tertarik adalah patasmu kain ini dibuat oleh wanita Toraja. Secara tradisional, patanu menunjukkan rasa hormat, kemakmuran, keramatan dan kepercayaan kepada Tuhan. Patanu punya banyak bentuk. Kain ini dapat dibuat menjadi tas, baju, celana, lat, dan masih banyak lagi. Aku berharap kain ini akan dikenal dengan baik. Bisa seluruh dunia. Semangat. Salah omongi. Di mana lo minta, ya kayak mama itu berbeda, misalnya sama dokter misalnya. Singkatnya Yusuke bilang hal pertama yang membuat dia tertarik ketika dia tiba di Toraja adalah patanun. Menurut Yusuke, ketika kita mengenakan patanun, kita menunjukkan rasa hormat, rasa keramat tamahan, dan Yusuke berharap kedepannya kain patanun ini bisa lebih terkenal lagi di seluruh dunia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Next, Kosuke. Sini sedikit. Selamat pagi, nama saya Kosuke dan saya memilih gambar ukiran Toraja karena ukiran Toraja gives information for my life. Setiap simbol dari ukiran Toraja memiliki makna yang berbeda. Dan setiap makna itu gives inspiration for my life. So, for example, Papola is as a symbol as a rich. It means we have to do our best to be better. So, like if we want to be like smart student, of course we have to do like study hard, right? So that is why saya mau membak Sadiana makna dari ukiran itu ke Japan to get better life. That's it. Chris Mangga.
Jadi maksudnya yang paling berkesan buat dia yaitu ukiran Toraja. Kenapa? Karena ukiran dari setiap simbol-simbol yang ada di ukiran Toraja memiliki makna yang menginspirasi dirinya. Seperti katanya dari ukiran Toraja yang pola simbol sebagai simbol kekayaan, yang artinya bahwa ketika kita mau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harus melakukan yang terbaik. Maksudnya kita harus berusaha. Katanya contohnya kalau siswa yang mau mendapatkan nilai yang bagus atau mau pintar, tentu dia harus belajar lebih giat. Dan katanya masih banyak lagi makna-makna yang ada di setiap ukiran-ukiran Toraja. Oleh sebab itu, dia mau bawa makna-makna itu ke Jepang untuk membuat dirinya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Keren semangat. Next, Kaho. Baliknya. Ibu. Tidak, saya muda. Halo, selamat memongi. Yeah. Hai. Oke. Di sini ada banyak bagian-bagian dari ukiran Toraja. Setelah saya bertanya ke orang Toraja, mereka bisa menjelaskan makna dan setiap ukiran itu, dan saya sangat tertarik. Ukiran mengekspresikan kebanggaan mereka terhadap budaya, sejarah, alam, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang luar biasa di Toraja. Saya senang sekali di sini. Saya senang sekali orang baik-baik. Ada di sini banyak orang baik-baik. Dan saya bangga bisa ke Toraja. Dan saya akan datang lagi di sini. Terima kasih banyak. Keren semangat. Ya, jadi Kaho mengambil salah satu hal yang menarik di tanah Toraja, yaitu ukiran. Jadi menurutnya ukiran itu memiliki makna yang membuat dia menjadi sangat tertarik. Dan setelah dia melakukan tanya jawab dengan beberapa orang Toraja, dia mengetahui makna dari ukiran tersebut, dan dari situ dia mengetahui bahwa orang Toraja sangat bangga terhadap ukiran tersebut karena orang Toraja juga menghargai sejarah dan juga budaya alam yang ada di Toraja. Dia sangat tertarik untuk datang kembali ke tanah Toraja. Sekian dan terima kasih. Next, Kyohei. Kabuto. Tamarang. Mongibero. Mongibero. Gambar atau foto ini adalah foto keluarga di panggilan nama saya, Nenek Tiara menerima saya dan dia peduli mengenai kesehatan saya. Dia sudah menganggap saya seperti anaknya. Itu
Membuat saya merasa bagian dari keluarga mereka. Guru bangga. Oke, terima kasih. Saya mau mengapa Kyohe mengangkat atau mengamati tentang Sorata, karena di sini dia sangat suka menyukai bagaimana orang Toraja itu menjalin persaudaraan. Dia sangat merasakan ketika dia tinggal di homestay nomor 1, di situ dia sangat merasakan. Nenek Tiara bilang selalu menjaga kesehatan, jangan lupa makan, mungkin hanya itu. Terima kasih. Next to Manami. Dari sini sedikit sana. Selamat pagi. Nama saya Manami. She is blessed. Nilai dalam permainan takraw. Ini adalah gambar favorit saya. Saya memilih gambar ini karena jurusan saya olahraga dan kesehatan. Olahraga ini bisa mata kalau dari Toraja. Olahraga itu sangat menarik walaupun berbeda negara dan bahasa, tetapi dapat bermain bersama tanpa melihat perbedaan. Jadi olahraga ini bukan saja tentang bagaimana bermain, tetapi juga tentang bagaimana menjalin hubungan dan kebersamaan dengan negara lain, khususnya orang Toraja dan orang Jepang. Guru semangat. Ya, terima kasih. Selamat pagi lalu kita semua nasam. Ya, jadi Manami memilih nilai-nilai yang terdapat dalam permainan takraw. Jadi di sini dia menyesuaikan sesuai dengan jurusannya. Jadi seperti yang dikatakan tadi, dia jurusan olahraga dan kesehatan. Nah, di sini dia melihat ternyata ada nilai dalam permainan ini, bukan hanya sekedar bermain, bukan hanya sekedar bagaimana negara ini bertanding dengan negara ini atau the other, tapi di sini dia melihat bahwa dalam permainan ini ternyata tidak melihat suatu perbedaan, tetapi lebih kepada kebersamaan. Ya, itu dari kami. Terima kasih. Next, Tomohiro. Selamat berpagi. Ayatori Yamo, Misa, Panika, Jomai, Jepang, Ayatori, Lumayan, Manusa, Pak, Tai, Nak, Bos, Bob, Yoke, Tu, Pia, Peradai, Unava, Nikwa, Panimoe, Tu, Panikwa, Ayatori, Yamo, Te, Tupia, Pisa, La, Medandi, Anak, La, Pameroi, Sia, La, Undarai, Te, Tondo, Toraya, Maelo. Hai, Kurisman ga arigato. Ya, mungkin saya akan mengulangi. Tomohiro berkata, Ayatori yang misa paningoan Jomai Jepang. Ayatori lumayan masusa, patai naboyok tupia umpeladai,
umba dikwa umpaningoi tupaninguan ayatori. Ayatori yamo te kupia bisa la mendari anak la umpameloi siala undaranai te tondok toraya mailo. Kure sumanga. Next, Nami. Merah Bogi. Menurut satu anak ini, Hemelisa Sasa percaya diri yang satu kuat. Ini bisa menjadi modal untuk menerima budaya Toraja yang dimiliki menjadi terkenal. Semangat. Oke, terima kasih. Selamat malam dan shalom. Di sini kami mengakui bahwa ternyata anak-anak yang ada di Toraja memiliki rasa percaya diri yang kuat. Nah, ini sangat memotivasi kita sebagai masyarakat Tanah Toraja bahwa terutama kepada orang tua, bahwa sebagai orang tua perlu mempertahankan dan menanamkan rasa sikap percaya diri kepada generasi-generasi yang ada di Toraja. Nah, sehingga ketika itu terjadi maka kita dengan mudah menguasai bahasa-bahasa asing, dan tidak hanya itu, kita mudah memperkenalkan kekayaan budaya-budaya yang ada di Tanah Toraja ini, sehingga kekayaan budaya-budaya yang ada di Tanah Toraja boleh dikenal baik di dalam negara maupun di negara-negara lain. Terima kasih. Arigato. Next, Yuri. Last, Yuri. Pongimero, nama saya Yuri Hori. Toge pare memiliki nilai-nilai budaya. Saya memilih gambar ini karena saya terkesan. Gambar ini adalah sawah dan di Toraja disebut Uma. Ada perjalanan bagaimana petani Jepang dan petani di Toraja memproduksi padi. Petani yang menghasilkan atau memproduksi paret disebut toge paret. Geres mangga. Oke, terima kasih. Saya akan membantu Yuri untuk lebih menjelaskan. Menurut Yuri, di Jepang hampir semua petani yang memproduksi beras atau pare hanya berpikir tentang memproduksi beras atau hanya memperhatikan nilai ekonomi. Dan di Jepang menggunakan mesin. Berbeda dengan di Toraja. Yuri sangat terkesan dengan pertanian Toraja yang mempunyai nilai budaya. Juga tidak hanya memperhatikan nilai ekonomi, tetapi petani Toraja memiliki makna. Mereka bekerja menggunakan tangan. Yuri merasa Toraja berhasil melestarikan tradisi dari nenek moyang mereka, seperti proses menghasilkan beras, mulai dari mak sasak, mak tambak, dan mak lambung. Nilai-nilai budaya ini berguna untuk pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, sangat penting
nilai-nilai budaya. Jadi menurut Yuri, ini adalah salah satu perbedaan petani Toraja dan petani Jepang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini presentasi sangat sederhana, tapi pelajaran-pelajaran mahasiswa Jepang dapatkan dari 3 hari pengalaman 3 hari di Sagalo. Dan terima kasih banyak juga ke mahasiswa Toraja. Mungkin sangat sulit untuk membahasakan apa yang disampaikan oleh mahasiswa Jepang, tapi saya kira mahasiswa UKI sama Staken sangat pintar untuk memahami apa yang dia rasakan dan itu dibahasakan di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Toraja. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Terima parangna pasikolaka ke Jepang soal UKI na Staken. Hindi mo tayo tanay nila sini kung mata na marami menang. Ya ke Jepang bisa dibayangkan kung masusi itu contoh ke Toraja. Tapi dalam jangka sama yan lo, naya yan lo, luangan lo rin. Ya kita tak naurang pula lo kira-kira muda pa itu akan oke. Barang ko na naya kalambi uranan lo. Jadi ya mata itu salah satu contoh pembuatannya susi maneku tandai juga ini semua ya ipalek na pasiko ko lenga na pasikolata ugi sola Staken sola dosen lah di tiro juga dosen pelanna de tu parang di tiro lah umbat ko melada itu Jepang ya tu tala maknanya tu kita deh katiro semua ya tu paling muda nala yang pikiran pasura Toraja pasura alam sa pasura tongkonan. Kemudian naladuka tesis tu parikutu sama maromong. Mana kami yang pokari mau parikutu berhubungan dengan leluhur orang Toraja. Sama mali la kobebo ini asa den kobebo mak parikutu dalam fang. Pak Cama mali solat. Jadi yang ke parikutu sama tak bisa dia untuk Toraja dalam Torolo ke tak tidak sundun tu alupar ke alu Torolo. Iya motornya na tomate. Yang kemudian kamu bukan itu kena parinan na tomate ke Toraja. Sebab ia dia lupa tak pananangka. Sola lupa tongkonan banua. Sola lupa hoya atau lupa patuan toko na satu ri. Siapa lo tahu? Naman dari kira itu na dikai. Ni yang motor dari tanah sedana ke Tolo ke kata temo hari ulang tahunnya betul di sini. Jadi ya itu para buka ilari kita Toraja. Disebayangkan deh, gongal atau Jepang bisa menghaya. Soal demi anak-anak tanpa sekolah. Namanya dedukan nala rangkapan ini. Sia dedukan nala manu. Oh, maka ternyata dia Toraja. Dan ang tempong dole ini kuah ya tu kita Toraja toroki sola. Olo-olo manu mak lolo patuan. Saya semuanya. Sola sese, dia perkumkan namu sese dah. Nah kan doy yung matongkonan to na sese dah. Susi mo to siya man, lulu kaya banyak itu dalam manu, siya tayo kalau susu dalam itu dalam tongkonan tonan. Jadi ya itu Jepang ko, langsung dia na rasakan, dongan lo. Ya kita bisa sama minggu, nanti mungkin 1 minggu programnya supaya Toraja jadi kenal dan bisa mereka memberikan aspirasi, merubah mindset orang Toraja semua. Tarik deh, nah sehingga saya tiro kehidupan orang Toraja mana gua ini cuma kan. Male masulun nabi ma panasubay ma nasu o yang itu tunatiro ning kalen ma pakaniman ma pakanebay male nalay tiro na may lantang tero o yang may siya natiro male may pare na inasang to ya tani mang natin bida keluarga